Shalom, salam kasih karunia, selamat pagi. Sungguh satu sukacita dan anugerah bagi kita semua. Kita boleh kembali bertemu dalam program Renungan Pagi, karena hanya oleh kemurahannya kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Dan mari kita bersyukur sambil kita menikmati kabar baik. Pagi hari ini mari kita membuka bersama-sama firman Kristus yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita baca, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Dua ayat pertama yang kita baca ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saya akan membagikan berkat yang saya peroleh dari dua ayat pertama ini. Dan selanjutnya mungkin nanti kita akan membagikan lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, memperhatikan ini kita melihat sebuah konteks di mana sebelumnya Yesus memberikan semacam sebuah gambaran atau dia melihat bagaimana cara orang-orang Yahudi berdoa, bahkan dikatakan berdoa seperti orang munafik, yaitu mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat oleh orang. Itulah cara bagaimana orang Yahudi berdoa. Dan Yesus mau memberikan sebuah cara yang baru, cara yang berbeda kepada murid-muridnya. Oleh karena itu di ayat 8 dia berkata, "Kamu tidak demikian, janganlah kamu seperti mereka." Yesus mau mengajarkan sebuah cara yang berbeda. Dan cara yang berbeda ini juga akan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus mengajarkan ini, dia mengawali dengan kata Bapa kami yang di sorga. Nah, makna ini yang ingin saya bagikan kepada saudara. Doa adalah hubungan. Doa adalah hubungan antara kita dengan Tuhan yang tidak sekedar dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi ada sebuah hubungan yang sangat intim sekali yang Tuhan mau terjalin antara kita dengan dia, yaitu dengan kita memanggil dia Bapa. Mungkin pada saat Yesus mengatakan ini kepada murid-murid, itu seakan-akan sebuah cara yang berbeda dan yang sangat baru bagi mereka. Mereka tidak terbiasa memanggil Tuhan Bapa, tetapi itulah cara Yesus untuk memperkenalkan pribadi daripada Tuhan kita yang sangat mengasihi kita, dan kita dapat memanggil dia Bapa. Ini juga memberikan pengertian lebih dalam kepada kita bahwa kita harus menyadari bahwa hari ini status kita adalah anak. Dan anak yang sangat dikasih oleh Bapa. Kenapa kita dikasih oleh Bapa? Karena Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah menanggung segala dosa-dosa kita. Dengan kita percaya dan menerima Yesus, maka kita layak dan disebutkan anak-anak Allah. Dan kita memiliki Bapa yang begitu baik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara kasih dalam Tuhan, kalimat ini memberikan arti yang luar biasa bahwa hari ini saudara dan saya berdiri sebagai anak di hadapan Bapa. Dan sebagai Bapa, dia pasti memiliki rencana yang terbaik buat kita. Kalau saja kita mulai memahami bahwa substansi dari doa adalah hubungan dan bagaimana kita menyadari posisi kita, kita akan menikmati, mengalami kasih Bapa itu setiap saat, setiap waktu. Itu arti yang pertama yang saya dapatkan dan saya bagikan kepada saudara. Dan berikutnya dikatakan, dan ayat yang ke-10, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Di dalam doa yang diajarkan oleh Yesus, yang kedua yaitu dia berbicara tentang kerajaan Tuhan yang sudah hadir, datang dalam kehidupan kita. Saudara,
Tahukah kita bahwa hari ini kita hidup di dalam kerajaannya? Kita tidak harus menunggu untuk masuk surga untuk menikmati kerajaannya, tetapi saat saudara percaya kepada Yesus, sebenarnya saudara sudah berada di dalam sistem kerajaan Allah yang bekerja secara roh di dalam kehidupan kita. Dan di dalam pembacaan 2 ayat ini, saya selalu sangat diberkati ketika membaca dan merenungkannya. Ucapan Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kerajaan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita untuk apa? Menyatakan kehendaknya. Sekali lagi, kerajaan Tuhan itu yang sudah datang melalui Yesus Kristus, dan kita semua sudah ada di dalamnya untuk supaya kehendaknya dinyatakan. Mungkin pertanyaannya, apa kehendaknya? Bagaimana kehendaknya terjadi? Apa isi dari kehendak daripada Bapa di sorga? Ini yang luar biasa. Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi semua hal yang baik yang ada di sorga, kehendak yang baik dari Bapa yang ada di sorga, itu ditentukan oleh Tuhan terjadi di bumi untuk siapa? Untuk anak-anaknya yang memanggil dia Bapa, yaitu untuk saudara dan saya. Perhatikan sekali lagi, yaitu kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di sorga. Kalau saya memaknai ini dengan kata demi kata bahwa kehendak Tuhan itu bukan datangnya dari bumi. Semua yang baik bukan datangnya dari bumi, karena bumi ini sudah rusak oleh karena dosa. Tetapi semua yang baik datangnya dari sorga. Dan semua yang baik di sorga Tuhan mau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Di bumi ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi yang menjadi sumbernya, yang menjadi acuannya bukan bumi, tetapi sorga. Nah, pagi hari ini, waktu saudara mau memulai hari, percayalah, kehendak Bapa di sorga yang terbaik, yang luar biasa, yang semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara, Tuhan mau dihadirkan terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. Percayakah saudara? Kalau saudara percaya, maka saudara akan menikmati dan mengalami betapa Tuhan baik dalam kehidupan ini. Itu 2 arti yang pertama yang ingin saya bagikan kepada saudara. Dan saya berdoa biarlah ini menjadi berkat dan memotivasi kita mengawali hari yang baru ini. Hal yang sama juga kita lakukan. Kita bisa berdoa, Bapa kami, Bapakku yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di bumi seperti di sorga. Semua yang baik di sorga Dia nyatakan dalam kehidupan saudara pada hari ini. Mungkin saudara tidak perlu menghafal sebuah doa, tetapi saudara mengerti, memaknai apa yang Yesus katakan. Maka doa sependek apapun, doa sesederhana apapun, saudara tahu posisi identitas saudara adalah anak yang akan menerima semua kehendak Bapa yang terbaik di bumi ini, karena sumbernya dari sorga. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah firman Kristus ini, renungan pagi ini, boleh menguatkan kami, memberi semangat, sukacita, pengharapan kepada kami, bahwa kehendak-Mu adalah kehendak yang terbaik, yang selalu Engkau sediakan bagi kami, terjadi di bumi, terjadi dalam kehidupanku, terjadi dalam pekerjaanku, terjadi dalam rumah tanggaku, terjadi dalam kehidupan anak-anakku. Apa yang ada di sorga, terjadi di bumi, di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menerimanya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.